rahmati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih bersama kami dalam acara Buka Mata Buka Telinga. Saat ini saya sedang bersama Bapak Dr. Muhammad Lutfi Zuhdi. Kita membahas mengenai sejarah peradaban Islam di masa Khulafa Ar-Rasyidin. Tadi sudah banyak yang beliau sampaikan. Semoga ini dapat membuka pemikiran dan pengetahuan kita mengenai sejarah perkembangan Islam. Pak, kalau tadi kita banyak diberikan informasi mengenai peta perpolitikan masa Khulafa Ar-Rasyidin dan juga konflik-konfliknya. Di masa itu sebenarnya apa yang harus umat Islam ini ketahui dan kenang kejayaan-kejayaan di masa Khulafa Ar-Rasyidin? Memang karena pada masa itu, kalau kita bicara tentang masalah peradaban, itu adalah masih pada proses pembangunan manusia. Nah, ini penting karena kalau pembangunan itu sekedar pembangunan fisik, itu akan menjadi sebuah pembangunan yang tidak banyak dikenang kalau tidak didasari pada pemikiran yang unggul. Nah, oleh karena itu yang dibangun adalah manusia, masih masa dalam rangka contohnya begini. Contohnya apa yang disampaikan oleh Abu Bakar ketika mengirim tentaranya untuk perang di wilayah Syam ya, yang di bawah kekuasaan Romawi pada waktu itu. Itu dia mengatakan janganlah kamu membunuh anak-anak. Janganlah kamu membunuh para rahib, para pendeta. Janganlah kamu merusak pohon-pohonan. Ini adalah sebuah peradaban besar yang orang sekarang pun sangat menganggap ini adalah sebuah ajaran yang luhur, yang sangat tinggi, dijunjung tinggi oleh semua bangsa dan menjadi aturan-aturan dunia. Nah, kalau kita lihat ajaran yang diajarkan oleh Abu Bakar sendiri ini, tentu ini juga merupakan bagian daripada ajaran Islam ya. Itu di Timur Tengah sendiri sekarang juga tidak dipraktekkan oleh siapapun yang perang di Irak itu, di Iran, di Syria. Kalau kita lihat itu yang namanya kota Aleppo itu hancur ya. Hancur, tidak tersisa. Anak kecil juga terbunuh. Ya, ulama belum lama ini Syekh Ramadan Al-Buti itu terbunuh oleh bom ya. Bom. Jadi tentu di situ adalah seorang tokoh ulama ya. Tidak jelas siapa yang bunuh juga. Kalau kita lihat di gambar, karena saya pernah masuk ke masjidnya, ke Damaskus ya, dan juga di daerah sekitar itu. Kalau kita lihat yang digambar sekarang ini udah nggak mencerminkan sebuah kota sama sekali. Itu sebagai sebuah kota hantu lah ya. Dan jauh daripada ajaran-ajaran yang diperintahkan untuk menghormati ya nilai-nilai kemanusiaan di dalam perang apapun yang terjadi. Nah, di sini istilahnya Abu Bakar khususnya itu membangun sebuah peradaban manusia yang luhur. Jadi meskipun karena yang diperangi sebetulnya bukan manusianya, tapi diperangi adalah kejahatannya. Nah, manusia dan alam adalah bukan jahat sebetulnya, tapi pemikiran mereka. Nah, kalau mereka bisa tertunduk dengan selesai yang lainnya, tidak harus kemudian apalagi membunuh anak-anak yang tidak tahu, kemudian membunuh orang tua yang tidak ikut perang dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa dilihat di situ. Kemudian juga contoh lain ketika Umar bin Khattab itu menundukkan Yerusalem dan beliau juga menguasai Yerusalem yang waktu itu masih dikuasai oleh Kristen yang menjaga gereja kiamat namanya, atau gereja yang tertua di situ di Yerusalem ya, di tempat lahirnya Nabi Isa. Itu juga beliau tidak kemudian hancurkan gereja ini, rusak gereja ini. Bahkan beliau mengatakan kalau seandainya dia tidak khawatir
bahwa nanti akan diikuti oleh umat Islam sholat di dalam gereja, dia pun akan sholat di dalam gereja, tetapi khawatir itu akan menjadi persenden yang nggak bagus. Akhirnya beliau sholat di luar di depan gereja. Ini menunjukkan bahwa betapa besar penghormatan Umar kepada agama lain ya. Tidak harus kemudian semua itu dipaksa masuk Islam, kemudian apalagi dibunuh ya. Tidak punya hak orang itu membunuh kepada orang yang sudah menyerah seperti itu. Nah, ini adalah sebuah langkah menciptakan peradaban yang luhur ya. Yang yang tentu diakui oleh siapapun bahwa ini merupakan sesuatu yang terhormat. Nah, ini jauh dari yang kita lihat, kita baca, kita dengar tentang Islam itu sendiri gitu. Nah, maka dari itu kita perlu membuka ya sejarah-sejarah peradaban manusia, nilai-nilai luhur para sahabat tentang banyak hal ya, tentang kehidupan ini. Nah, saya kira kita bisa mengupas satu persatu tentang nilai-nilai luhur yang diciptakan atau dilakukan oleh para sahabat, termasuk Ali dan Utsman bin Affan. Saya kira masih banyak para sahabat yang lain. Ya. Jika masa Khulafaur Rasyidin bisa dikatakan masa membangun peradaban, sebenarnya masa kejayaan peradaban Islam sendiri di masa ketika apa, Pak? Masa apa? Nah, ketika membangun masyarakat itu begitu butuh waktu yang panjang, bukan manusia. Secara fisik dan di dalam ilmu pengetahuan memang butuh ratusan tahun. Nah, pada dinasti Umayyah itu yang namanya ilmu pengetahuan itu kemudian terjadi sebuah asimilasi ya. Asimilasi dalam arti pencampuran keilmuan-keilmuan dari Yunani dan Mesir. Banyak ilmu pengetahuan yang diterjemahkan dari bahasa Yunani dan dari bahasa Mesir. Itu ke bahasa Suryani kemudian ke bahasa Arab. Nah, di situ dinasti Umayyah banyak memperkerjakan orang Yahudi, orang Nasrani di dalam pemerintahannya untuk menerjemahkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga teknologi pada dinasti Umayyah dan selanjutnya di dinasti Abbasiyah adalah merupakan kekuatan teknologi nomor 1 di dunia, belum ada tandingannya waktu itu. Nah, bagaimana mengukur? Nah, mengukur itu bisa kita lihat pada waktu Perang Salib. Perang Salib itu yaitu dimulai tahun 492 Hijriah ketika tentara Salib itu masuk ke Yerusalem. Jadi wilayah Teluk semuanya dikuasai, termasuk Yerusalem dikuasai oleh umat Islam. Nah, ketika tentara Salib itu masuk Yerusalem, ya kita termasuk menyayangkan juga karena di situ terjadi pembantaian besar-besaran, ada sekitar 60.000 penduduknya dibantai. Tapi bukan itu yang akan kita angkat, karena kita bicara tentang peradaban. Nah, artinya itu juga memang sebuah penghancuran peradaban juga yang telah dibangun manusia dengan baik, bagaimana Umar mencontohkan kan. Tapi ada sebuah perusakan peradaban juga. Nah, di dalam perang itu kita berbicara tentang masalah teknologi ya, teknologi umat Islam pada masa dinasti Abbasiyah pada tahun itu, tahun 492 Hijriah itu, jadi sekitar 1100-1200 Masehi ya. Itu dikatakan bahwa umat Islam itu dengan sangat mudah membuat manjanik itu alat lempar batu ataupun api, senjata yang paling modern pada masa itu. Versi Arab atau versi Islam maupun versi asing. Dalam arti Islam itu menguasai betul teknologi, baik milik sendiri maupun milik asing. Satu. Kemudian hukum, karena saya membaca dari buku-buku yang ditulis pada waktu itu hukum Islam itu, kodifikasi hukum Islam sudah sangat sempurna, karena kalau Islam itu merujuknya ke 4 madhab ya, Maliki, Hanafi, Hambali atau Syafi'i dan Hambali. Itu 4 itu sudah lama kan, yang terakhir pun meninggal pertengahan abad ketiga Hijriah. Nah, ini sudah abad ke-6 Hijriah. Jadi udah 300 tahun mereka meninggal. Itu buku-buku tentang
hukum 4 mazhab tadi sudah sangat dibuka dengan sangat rapi. Nah, hukum yang berjalan di lingkungan, kan itu ratusan tahun perang salib ini di lingkungan masyarakat Eropa yang menjadi perang salib yang menguasai wilayah Yerusalem itu ada diceritakan bahwa mereka ketika ada yang salah itu diikat dengan kayu kemudian dilempar ke kolam. Nah, kalau dia tenggelam itu kemudian dianggap salah. Kalau tidak tenggelam, Lampung itu benar. Nah, ini sehingga kebenaran dan kesalahan di dalam hukum yang berlaku pada itu adalah kembali kepada hal yang tidak rasional, ya, atau khurafat lah. Gitu. Ini padahal di dalam Islam sudah sangat rasional sekali. Kemudian juga diceritakan dalam buku sejarah yang ditulis pada waktu itu juga, orang gila itu menurut kalangan masyarakat tentara salib yang hidup bertahun-tahun dan mereka berkeluarga tentu ya karena ratusan tahun itu orang gila itu dia kemasukan jin di kepalanya sehingga untuk menyembuhkan mereka digores pakai salib itu yang dari logam itu kemudian dikasih garam. Nah, ketika mereka kelejitan itu sedang perang antara hak dan batil gitu. Nah, kalau kita lihat ini sebetulnya di kalangan umat Islam itu Ibnu Sina itu abad ketiga 300 tahun sebelum perang salib sudah memahami betul tentang kondisi-kondisi orang sakit ya dan orang sakit jiwa dan sebagainya sudah begitu jauh pandangan mereka. Nah, tentang teknologi tadi kan alat militer ya tentang ilmu pengetahuan. Jadi ketika kota Akka itu dikepung, yang menguasai waktu itu adalah tentara Islam kemudian dikepung oleh tentara salib. Nah, ketika dikepung itu terjadi sebuah persaingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tentara salib itu ketika ingin nyerang benteng itu mereka membuat dababah itu artinya adalah tank zaman sekarang. Tapi waktu itu tank yang sangat sederhana. Tank itu gerobak dari kayu, dari papan. Nah, di bawahnya itu adalah tentara. Nah, tentara itu bagaimana aman, tidak terbunuh oleh senjata atau panah, sehingga dia berteduh atau di bawah kayu itu. Nah, kemudian dipanah dan sebagainya bisa bertahan. Nah, umat Islam menciptakan alat-alat yang bisa membakar tank-tank tadi, tank sederhana tadi, kemudian terbakar. Kemudian tentara salib mencoba melapisi dengan lapisan-lapisan yang tidak mudah kulit. Tapi kemudian umat Islam berhasil menciptakan zat-zat kimia yang bisa membakar juga dan seterusnya gitu. Nah, di dalam pertarungan dan persaingan ini selalu menang umat Islam. Gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat teknologi, ilmu pengetahuan hukum itu jauh lebih maju. Ya, itu dalam posisi peradaban ataupun Islam sudah mulai turun karena itu sudah 500 Hijriah sampai 700 Hijriah, yaitu sekitar 1100 sampai 1700 Masehi. Ya, itu perang itu 300 tahun, 1100 sampai 1300-an, 1400. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kapan mulai peradaban barat ini unggul terhadap Islam, ya kan? Seperti sekarang kan orang jelas mengatakan mereka bikin pesawat, bikin pesawat luar angkasa, bikin segala macam teknologi lah unggul terhadap negara Islam dan tidak kebayang bahwa dulu teknologi umat Islam lebih unggul dan peradabannya lebih tinggi. Itu kapan? Tadi kan ketika perang salib itu tergambar bahwa peradaban Islam lebih unggul. Kapan? Lebih unggul. Nah, tahun 700 Hijriah itu tentara salib berhasil dipukul mundur habis dari Teluk Semenanjung Arab. Yang memukul mundur itu namanya Bebers. Bebers itu dari sultan di Mesir. Jadi Mesir itu ada kesultanan namanya Kesultanan Kesultanan Laut atau Mamalik Bahriyah namanya. Nah, mereka ini adalah
orang-orang yang pemberani dan jago perang. Nah, terlibat dalam perang salib dan berhasil mengusir semua tentara. Itu diusir kira-kira abad ke-14 itu. Ya, atau di dalam dalam Hijriahnya abad tahun 700 Hijriah. Ya, 13 atau 14. Nah, kemudian sudah senyap. Ya, senyap arti mereka kembali dan di situ sudah Yerusalem dikuasai oleh umat Islam. Nah, kapan tentara barat ataupun bangsa barat itu kelihatan unggul, yaitu ketika Napoleon itu masuk ke Mesir tahun 1798 Masehi. Itu berarti sekitar 300 tahun atau 400 tahun setelah kalah perang salib. Nah, perang salib. Nah, ketika perang itu ternyata mereka mencuri atau mengambil ilmu-ilmu banyak yang mereka ambil. Termasuk metodologi. Salah satu metodologi yang mereka ambil adalah metodologi tentang praktikum. Jadi praktikum itu adalah semua ilmu itu harus dipraktekkan. Nah, ini milik umat Islam. Praktikum dan laboratorium ya. Nah, gitu. Ya. Berarti kalau di masa 1700-an itu masuk ke abad 17 ya, ketika abad ke-18. Abad ke-18 ketika revolusi Mesir. Revolusi revolusi pertama Eropa ya. Eropa. Oh, itu menandakan. Ya, Napoleon masuk ke Mesir itu. 1798 Napoleon masuk ke Mesir. Masuk ke Mesir dalam kondisi apa? Dalam kondisi peradaban mereka udah lebih tinggi. Ya, ya. Dalam apapun, dalam segala hal. Ya. Ya, mereka membawa Mesir sudah pakai senapan mesin. Ya. Dan kemudian orang Mesir ya pakai senapan yang lebih sederhana. Kemudian Napoleon masuk Mesir membawa percetakan. Percetakan, sehingga di situ dia mengolah ilmu pengetahuan dan sebagainya sudah sampai sekarang. Gitu. Jadi yang hilang ini adalah metode ilmu pengetahuan. Diambil oleh Barat yang tadinya milik umat Islam. Nah, umat Islam ini melupakan. Dan itu adalah inti daripada Islam. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Di sini dikatakan di dalam ayat ini, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya akan menyaksikan termasuk umat Islam. Bukan cuma ngomong sana kemari, menjual kata, gitu. Tapi bekerja. Nah, bekerja itu dalam arti praktek. Ya. Nah, oleh karena itu ilmu Barat adalah ilmu praktek, experience. Baik, saya akan ke pertanyaan terakhir Pak dari topik bahasan kita di malam hari ini. Dari kajian yang Bapak lihat sejarah peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin ataupun setelahnya, usaha-usaha apa yang dilihat yang dilakukan oleh umat Islam untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi di tubuh umat Islam, baik itu di masa Khulafaur Rasyidin ataupun masa setelahnya? Mungkin itu bisa jadi pelajaran buat umat Islam masa kini gitu ya. Ada dua sih, saya akan jawab itu satu, tapi satu lagi bagaimana kita mengejar peradaban Barat. Nah, yang saya akan jawab ini dulu, mengejar mengejar peradaban Barat ya, biar nyambung dengan tadi. Itu adalah kita juga tidak boleh menyepelekan ilmu pengetahuan itu sendiri. Khususnya yang disebut dengan ilmu umum, matematik, fisika, kimia. Itu dulu milik umat Islam. Ya milik semuanya, tapi termasuk umat Islam itu mengembangkan itu dan kemudian menjadi dasar peradaban Islam juga, di samping akhlak. Akhlak itu yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Walaupun juga Al-Qur'an dan hadis juga berbicara tentang masalah alam juga. Ya. Jadi itu harus seimbang. Nah, kita ratusan tahun itu tidak seimbang. Karena berbicara tentang masalah syariat tapi juga mengabaikan tetapi mengabaikan tentang ilmu pengetahuan. Nah, ini harus diambil. Nah, ini kita lihat belum ada yang serius tentang hal ini. Meskipun sebetulnya ya tentu sudah kita juga berterima kasih kepada lembaga-lembaga yang terjun dalam bidang pendidikan ya. Tetapi belum serius khususnya untuk masalah sains ya. Sains kita masih ketinggalan. Nah, ini harus diseriusi oleh kita umat Islam khususnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, yaitu tentang bagaimana kita menyikapi dan mencari solusi tentang konflik-konflik Timur Tengah. Kita
harus memahami betul tentang peta politik dunia. Peta politik dunia ini artinya bahwa perbedaan aliran-aliran di dalam Islam ini jangan kita jadikan sebagai sebuah perpecahan, ya. Kita harus memahami betul. Kalau kita sebagaimana yang saya ungkap tadi, sebetulnya kan itu lebih bertumpu kepada sejarah. Yeah. Sejarah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan selanjutnya kemudian menjadi aliran-aliran ini. Kalau kita memahami betul tidak perlu kita berselisih. Gitu. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh yaitu kekuatan politik dunia ini untuk mengadu domba umat Islam. Nah, kita harus paham betul itu. Nah, selama kita terpecah belah, tidak mungkin kita menjadi sebuah bangsa besar. Nah, ketika Islam dulu besar itu juga karena adanya sebuah kesatuan di antara umat Islam dengan keragaman yang ada. Jangan membayangkan ketika Khulafaur Rasyidin itu cuma satu mazhab aja, enggak, campur dulu. Bahkan orang Yahudi, Nasrani, Yahudi, Nasrani, Kristen, macam-macam juga kumpul di situ, tapi di bawah sebuah naungan yang besar. Itu tidak ada sebuah masyarakat yang monolitik atau monoagama kemudian menjadi homogen, homogen itu enggak. Itu adalah sebuah sampai sekarang. Sampai sekarang. Oleh karena itu jangan berpikir ingin besar itu sendiri enggak akan ada. Ya. Apalagi kalau kita bicara Indonesia, kita sudah sepakat bahwa negara ini adalah negara NKRI dan kita menaungi siapapun yang ada di negara ini, melindungi baik yang jumlahnya kecil maupun jumlahnya besar, kan gitu. Nah, ini saya kira jangan mudah kita untuk diadu domba. Ya. Apalagi Indonesia ini sekarang menjadi benteng terakhir nih dari peradaban Islam di Timur Tengah. Saya kira sudah selesai itu. Sudah selesai. Harapannya justru dari Indonesia. Harapan dari Indonesia. Tetapi itu tadi, jangan kita cepat berbangga diri, karena justru di sini itu yaitu menjadi benteng terakhir. Benteng itu apa artinya? Ya kalau benteng dijebol ya berarti hancur juga, kan gitu. Gitu. Apalagi sudah tidak ada benteng lagi bagi umat Islam. Timur Tengah saya kira dalam situasi yang sulit. Saya kira mereka mundur 50 tahun, 40 tahun ke belakang. Ya, karena yang dihancurkan adalah manusianya. Ya. Bisa kita lihat di Irak, di Syria, pusat peradaban Timur Tengah itu bukan di Saudi, tapi itu ada di Syria, ada di Irak, ada di Mesir. Nah, Irak sudah hancur, Syria sudah hancur. Kemudian Mesir, kalau mereka saling mengotot, diambang kehancuran. Karena apa dikatakan pusat peradaban? Karena di situ pusat laboratorium mereka yang punya di Syria, Irak dan Syria itu. Kemudian perpustakaan mereka juga termasuk yang paling kaya. Orang-orang pintarnya juga di situ. Pendidikan, seluruh pendidikan termasuk kedokteran yang menggunakan bahasa Arab itu di seluruh Timur Tengah itu baru di Syria. Tapi sekarang itu hancur, ilmuannya hancur, laboratoriumnya hancur, perpustakaannya hancur, manusianya terbunuh. Ya, jadi itu hilanglah peradaban Islam itu. Jadi ya kita sangat prihatin, sangat prihatin. Ya, dan lebih prihatin lagi melihat teman-teman kita yang ikut perang di Syria. Ya. Itu. Karena apa? Karena mereka ikut menghancurkan Syria yang sebagai pusat peradaban itu. Baik, sebagai penutup Pak, bagaimana caranya menyerukan persatuan secara global kepada seluruh umat di dunia ini? Nah, itu tadi supaya maju. Bahwa tidak ada sebuah peradaban peradaban pun yang dibangun dengan homogen. Mesti di situ ada kebersamaan. Ada kebersamaan dari berbagai agama, berbagai komunitas, berbagai etnis. Itu di mana-mana. Saya kira itu kuncinya. Baik. Pak Muhammad Lutfi, terima kasih banyak. Harus ada tambahan ya, Pak Muhammad Lutfi Zuhdi. Ya. Terima kasih banyak nih Pak. Baik. Mas siapa? Saya Angga. Oh, Mas Angga ya. Terima kasih Mas Angga. Ini bukan perbincangan terakhir kita, karena nanti masih ada bahasan-bahasan di acara Buka Mata Buka Telinga yang kita perlukan sebagai pencerahan nih Pak untuk umat Pak ya. Karena umat ini memang perlu sekali pencerahan, sesuatu yang bisa membangkitkan mereka gitu.
Karena kita sudah banyak sekali mendengar berita mengenai konflik, gitu ya, kekerasan ataupun kemunduran. Kita ingin sesuatu yang maju, Pak. Baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Demikianlah Iwan Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bincang-bincang kita di acara Buka Mata Buka Telinga bersama Bapak Dr. Muhammad Lutfi Zuhdi, Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Program Pascasarjana Multidisiplin. Semoga apa yang beliau sampaikan dan yang kita bahas di malam hari ini dapat menginspirasi Anda dan juga memberikan pengetahuan yang luar biasa bagi Anda semua. Simak selalu acara Buka Mata Buka Telinga hanya di Rahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Dari studio kami undur diri, saya Angga Aminuddin ditemani kameramen yang bertugas saat ini, ada Muhammad Robi, ada Muhammad Ondi dan juga Muhammad Sandi. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.